Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam, itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Saudara Demes, semangat siang, salam kenal Bang. Ya, salam ya. Oke. Di dalam kitabnya agama Yahudi diterangkan Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah, lalu Allah memberkati mereka dan memberikan kepada mereka nama manusia pada saat mereka diciptakan. Nah, ini sangat jelas di Kejadian 5, Adam dan keturunannya itu diberkati. Di Islam dikatakan kemudian oleh Allah dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam kemudian sadar kalau mereka berdua itu zalim terhadap diri mereka, sehingga mereka kemudian bertaubat. Lalu dikatakan oleh Allah, Adam kemudian itu lupa sebenarnya. Al-Quran menjelaskan walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiyah. Jadi dia tersebut, dan kemudian penolakan yang dilakukan Adam terhadap iblis, begitu juga istrinya, itu penolakan yang tidak kuat. Mereka lengah. Nah, ketika kemudian Adam berdoa, diterimalah kemudian doanya, sehingga Allah mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabu. Innahu huwat tawwabu. Allah pencipta langit dan bumi seketika menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, sehingga di Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya itu diberkati. Nah, yang muncul pertanyaan ini adalah adanya oknum di agama Kristen bernama Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa. Dosa apa yang ditebus Yesus? Dosa Adam tak ada. Berdasarkan Kejadian Adam diberkati, berdasarkan Al-Quran Adam diampuni. Nah, Kristen muncul kemudian di tengah-tengah menyalip ajaran para nabi dengan mengatakan ada oknum yang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa. Dosa apa rupanya? Dosanya siapa yang ditebus rupanya? Nah, mungkin saudara Demes bisa menjelaskan ke kami supaya kami paham. Ini Kristen membawa misi apa sebenarnya? Kok tiba-tiba ada dosa? Dosa apa? Dari Adam tak ada, lalu dosa Yesus tak ada. Lalu kenapa kemudian diajarkan di gereja barat, di rumah ibadahnya orang barat, ada oknum mati di salib sama seperti korban dewa Molok, mati untuk mendamaikan? Nah, pertanyaan saya, saudara Demes, kelihatannya Anda pintar nih. Saya mau tahu, kira-kira dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib? Silakan. Demes. Pak Demes, dijawab dong. Tadi kan Anda menggebu-gebu sekali itu Bang Zuma nanya loh. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk dijawab yuk pertanyaannya Bapak Demes Ashon.
Saya bantu deh, saya bantu buka mikrofonnya. Yuk, bisa yuk. Kiu kiu. Demes jangan lemas. Ayo Pak Demes, ayo Pak Demes, kamu bisa, ayo. Wah, kacau, Oten. Yes. Bertanggung jawab dengan apa yang kau imani, ayo. Atau Pak Kiu Suki, kiu. Pak Suki atau ingin menanggapi silakan, Pak Suki. Boleh. Ya, boleh, silakan. Ya gini Bang Zuma, Ya, silakan Bang. arti dosa itu tidak tepat sasaran ya. Jadi sejak awal Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadikan manusia, dia berkeinginan manusia itu memiliki gambar dan rupanya. Artinya, gambar ini adalah komponen-komponen yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Komponennya itu pikiran, perasaan, dan keinginan. Sedangkan rupa ini adalah kualitasnya. Nah, si Adam, dia tidak dapat mempertahankan, bahkan tidak dapat menumbuh kembangkan kualitas itu sehingga mencapai standar kualitas moralitas Tuhan itu sendiri yang diingini. Dia berkolaborasi atau menyetujui keinginan dari si iblis sehingga ia jadi sama seperti iblis, memberontak. Jadi keberadaan manusia pertama ini dikatakan tidak mencapai yang diingini Tuhan. Artinya Tuhan belum memiliki manusia yang dia kehendaki. Tidak ada jadinya. Nah, untuk itulah ada manusia kedua atau Adam yang kedua yang dimana dinamakan Yesus ini waktu hadir ke bumi ini dia sama-sama posisinya seperti Adam pertama yang belum jatuh dalam dosa. Nah, tetapi Yesus waktu hidup dalam dunia ini juga dia belajar, dia bertambah hikmatnya. Dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Nah, di dalam hidupnya dia tetap taat kepada Bapa. Walaupun sama-sama diuji, Yesus diuji, dicobai oleh iblis. Begitu juga Adam waktu itu berhadapan dengan iblis. Tapi kalau Adam kompromi dengan keinginan iblis, tetapi kalau Yesus tidak, dia tetap taat. Ketaatannya dia sampai mati, bahkan dia telah mengatakan hidupnya ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia taat dan tunduk, patuh. Nah, karena kepatuhannya ini sampai mati. Pak Suki. Mohon maaf, Yesus. ada respon dari bawah. Suaranya kurang jelas, boleh didekatkan lagi, Oh Pak. iya. Nah, Iya. gitu. Jadi Yesus ini sebagai Adam yang kedua, dia setara ya dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam mula-mula diperhadapkan dengan iblis, dia jatuh ya. Sehingga manusia pertama dan kita semua keturunannya ada di bawah dari kuasa iblis. Nah, sedangkan Yesus dia ada di atas iblis. Nah, untuk itulah Tuhan mendapatkan manusia yang dikehendaki yang mula kali dia menjadikan manusia ada di dalam diri Yesus. Inilah namanya penebusan. Artinya keinginan punya manusia yang seperti yang dimau Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Dan kita-kita ini yang lahir dari Adam berkeadaan seperti Adam, telah memiliki unsur-unsur genetik yang melanggar itu. Artinya pikiran perasaan kita tidak membuahkan keputusan atau tindakan yang selalu tepat sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi dosa itu kan hamartia, tidak tepat sasaran seperti gambar logo saya itu pemanah gitu ya. Memanah ada lingkaran-lingkaran itu kalau dia panah meleset itu artinya dia berdosa. Nah, kalau dia tepat sasaran, artinya dia sepikiran dengan Tuhan. Demikianlah Yesus. Dia taat, bahkan dia katakan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dengan diriku sendiri. Ya kan? Aku mengatakan seperti yang apa Tuhan katakan kepadaku, aku sampaikan. Bahkan dia sampai mengatakan, firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan dunia membencinya. Kenapa dunia membenci? Karena ada bertolak belakang antara kebenarannya dari Tuhan
atau filsafat Udah atau cukup panjang, kehidupan dari dari tanggapi dulu Tuhan. Bang. Bentar lagi lanjut. Iya, iya. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Oke. Bang. Saudara Suki, Bang Suki, Iya, iya. yang saya tanya ini Pak, Yesus itu mati untuk apa? Untuk dosa katanya. Dosa apa? Bukan mengenai perspektif pemahaman kita terkait dosa. Dalam bahasa Yunani hamartano itu pelanggaran atau suatu tindakan yang melahirkan sebuah coretan aib atau dosa atau kutuk. Nah itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai Yesus mati di atas tiang salib, ya bahkan kalau kita melihat dalam kitab Wahyu 5 nomor 9 itu ngeri-ngeri sedap itu Pak. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi teos dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah sekarang permasalahannya adalah dosa apa, pelanggaran apa yang kemudian ditebus oleh Yesus dengan darah di atas tiang salib. Kalau dikatakan dosa Adam itu tidak bisa, karena tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Oleh karena itulah, tolong Bapak jelaskan ke saya, kira-kira dosa apa nih yang menyebabkan kemudian Yesus disebut Adam kedua, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib. Ini dosa apa? Ini kita masih penasaran, sudah 2000 tahun loh Pak. Setelah penyaliban, tragedi penyaliban ini, kemudian ada pencanangan misi pengajaran Adam berdosa, bawa dosa waris, sehingga harus ada yang mendamaikan dosa itu. Nah saya tanya kepada Bapak, dosa apa yang Adam lakukan sampai harus ada penebusan oleh Yesus di atas tiang salib? Silakan. Ya, jadi dosanya itu, dosa Adam ada original sin ya. Dosa mula-mula itu adalah di mana Adam di dalam keberadaannya segambar serupa Allah, dia ingin seperti Allah. Mohon maaf mic-nya di dekat. Ya. Di dalam keberadaan dia sejak mula diciptakan menurut gambar rupa Allah, dia ingin seperti Allah, dia ingin sejajar dengan Allah. Dia tidak mau disubordinasi atau dipimpin, dikomando oleh Tuhan. Itulah menjadi seperti Allah. Nah sedangkan Yesus tidak. Itulah penebusannya. Artinya, ini fitnah kayaknya Pak. Ini fitnah. Adam nggak pernah mengatakan itu loh. Di mana Adam punya niatan ingin seperti dengan Tuhan? Itu di mana? Itu waktu ditawarkan memakan buah itu sama iblis, jika engkau memakan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah. Di mana dalilnya itu Pak? Di Kejadian 3 ya, ayat 14-an kali atau 4. Ya di Kejadian situ Kejadian 3 ya. Jadi ada tawaran iblis. Kan dia bilang, aku nggak boleh makan buah itu, Raba. Tapi kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, maka matamu terbuka. Dia rasa senang, enak nih menjadi seperti Allah. Dia makan. Nah itu artinya dia tidak mau dikomando oleh Tuhan. Dia tidak mau taat, artinya gitu. Sedangkan perintahnya jangan makan. Dia makan juga. Itu sudah salah. Kedua, ada tawaran tipu daya dari iblis, kamu akan menjadi seperti Allah, seperti iblis, jadi seperti Tuhan dia, mau enak-enak sendiri tanpa aturan, pokoknya dia bebas. Maaf Pak, gitu. maaf, ini akal-akalan agama Kristen aja. Kalau Anda mewakili agama Anda itu cuma akal-akalan Pak, itu nggak ada. Justru Tuhan menerangkan di dalam Kejadian 3, Tuhannya mengatakan, akan tetapi buah pohon yang di tengah taman itu jangan kamu makan, sebab apabila kamu makan hari itu juga, maka kamu akan mati pada hari itu juga. Nah, sedangkan kemudian Adam itu mengiyakan, Adam itu memahami itu. Nah, kemudian muncul iblisnya yang kemudian menjanjikan iming-iming, kalau dia kemudian makan buah itu, maka dia akan hidup kekal. Bukan Adamnya, tapi iblisnya. Itu iblisnya yang kemudian iblis mengatakan di dalam Kejadian 3 kepada Hawa istrinya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Nah, bukankah kemudian tujuan Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 26
Menurut konsep Kristen, Adam ini mutlak harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa ditolak? Kalau Tuhan mengetahui baik dan buruk, Adam yang Anda serupakan dengan Tuhan, wajib hukumnya pun tahu baik dan buruk. Berarti iblis dalam hal ini punya andil juga supaya Adam bisa seperti iman saudara Kristen. Agar Adam serupa dengan Tuhan, Adam wajib makan buah pengetahuan baik dan buruk supaya dia sama seperti Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya pada suaminya. Dan bersama-sama dia dan suaminya pun memakannya. Jadi tidak ada di sini, di Kejadian 3 yang Anda maksud, tujuan Adam memakannya itu supaya menyamai Tuhan. Tidak. Adam diceritakan bersama istrinya hanya tertarik memakan buah itu karena terlihat sedap, menarik hati, dan memberi pengertian, bukan mau menyamai Tuhan. Makanya di awal tadi kalau Bapak dengarkan, saya mengatakan Islam, Adam itu mewariskan ilmu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Sedangkan di Kristen Adam mewariskan dosa. Nah, kenapa kemudian belepotan kayak begini? Lari kemana-mana di Kejadian 3 karena Adam ingin menyamai Tuhan dan itu fitnah lagi yang dibentuk. Yesus Adam kedua itu juga fitnah yang dibentuk. Sekarang coba berikan data akuratnya. Apa dosa yang kemudian Yesus tebus di atas tiang salib? Tidak ada kan? Ada satu ayat yang mungkin perlu didengar ya, yang akan jadi memahami pengertian gambar dan rupa itu. Jadi kalau dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 29 itu menjelaskan ayat di Kejadian 1 ayat 26 itu mengenai gambar dan rupa. Nah, di ayat 28 Yohanes 8 ayat 29 ini mengatakan begini. Jadi semua orang yang dipilihnya ditentukannya untuk supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi Yesus yang merupakan gambar rupa Allah, segambar dan serupa sesuai rancangan itu di dalam diri Yesus. Maka semua orang yang mau dididik, didewasakan rohaninya, pikiran perasaannya, tingkatkan kualitasnya seperti Yesus, maka akan menjadi saudara-saudaranya Yesus. Yesus jadi abang tertua manusia yang percaya itu, Bang. Itu pengertiannya. Maka dikatakan sebagai Yesus ini menebus posisi Adam. Seharusnya Adam itu hidup di dalam dunia ini abadi dan dia jadi raja di atas segala raja, atas semua manusia di bumi ini. Itu abadi. Tetapi karena dia telah melanggar, hukuman sudah ingkrah dijatuhkan, pasti mati sama-sama semua keturunannya, dan bumi dikutuk. Maka janji Tuhan ada langit baru, bumi baru. Tetapi di sana nanti rajanya Yesus Kristus ini, Bang. Ya, nah gitu, Bang. Saya belum menemukan Yesus mati di atas tiang salib itu nebus dosa apa. Itu, saudara. Saya masih fokus di situ. Kalau Anda membawa data-data yang asalnya dari Kristen untuk mengklaim kematian Yesus, ya itu di gereja aja. Yang saya minta di sini, dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Iya, apa Pak, ya? Penebusan Yesus itu sebenarnya secara simpelnya itu menggantikan posisi Adam. Itu dia. Paling utama itu, sehingga ada penyambung, penghubung Bapa kepada manusia. Karena telah terputus hubungan itu. Artinya tidak ada manusia yang segambar serupa Allah yang dikehendaki itu, karena telah jatuh dalam dosa. Itu, Bang. Bukankah Tuhan senantiasa beserta dengan Bani Israel? Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan datang kepada Yeremia, Daniel. Kenapa kemudian terputus? Ini ajaran yang muncul dari Kristen. Ajaran dari Kristen, terus kemudian menggantikan Adam. Nabi Adam emang kenapa? Tadi kan saya sudah membaca Kejadian 5 nomor 2. Tuhan kemudian memberkati Adam dan keturunannya. Tuhan memberkati Adam.
Kalau Tuhan memberkati Adam, berarti Tuhan tidak menghukum dosa kepada keturunannya. Makanya saya minta dalil. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Tabe gurun dan noise. Tabe. Hujan, Noise. hujan, Sin, hujan. Oh, iya lanjut. Hujan. Iya. Kencang kali noise-nya ya? Enggak, tapi lebih kencang suaranya. Oke. Enggak ada masalah, lanjut. Oke, baik. Nah, ini yang saya minta ini. Dosa apa yang ditebus Yesus di atas tiang salib? Kenapa harus ada penebusan? Kenapa? Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah anak domba, mewakili domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel. Nah, sekarang domba-domba yang menjadi korban persembahan Bani Israel, berdasarkan Imamat 14, mereka mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk dosa mereka aja, bukan dosa dunia, bukan dosa Adam. Mereka mempersembahkan, misalnya di Yeremia 1 nomor 2, beritakan kepada Bani Israel, jika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Elohim, perintahkan agar mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Korban untuk apa? Untuk dosa mereka, bukan untuk dosa Adam. Kok tiba-tiba muncul Yesus jadi korban, disembelih di atas tiang salib? Untuk dosa Adam, untuk dosa seluruh manusia. Ini yang saya tanya. Konsep dari mana ini munculnya kemudian? Kok tiba-tiba ada yang kayak gini? Para nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau kitabnya orang Yahudi, Adam diberkati, bukan dikatakan mewariskan dosa, nggak ada. Dan kalaupun kemudian apa yang Adam lakukan itu dianggap sebagai satu tindakan dosa yang harus menjadi kutukan, berarti saudara-saudara Kristen menginginkan Adam alaihissalam hidup layaknya hewan. Karena Adam tanpa makan buah pengetahuan, Adam tidak tahu baik dan buruk. Dengan Adam tidak tahu baik dan buruk, Adam tak bisa serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Adam kalau cuman bingung, bahkan telanjang pun dia tidak tahu, itu mau jadi pemimpin di muka bumi mau kayak mana? Coba kita lihat narasi yang sekarang nih. Ada orang gila hidup di Jakarta. Orang gila tidak tahu baik dan buruk, bisa tidak memimpin Jakarta? Tidak bisa. Memimpin Jakarta tidak bisa. Memimpin Indonesia tidak bisa. Apalagi memimpin dunia. Jangankan memimpin orang lain, memimpin dirinya aja kagak bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Nah, Adam di Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak main-main, bukan pemimpin di Makassar, bukan pemimpin di Indonesia, bukan pemimpin di suatu wilayah, tapi pemimpin di atas bumi. Lalu kemudian dia tidak dikasih pengetahuan baik dan buruk. Kayak mana cerita itu bisa memimpin? Sedangkan dia mengetahui dirinya telanjang saja kagak. Nah, kalau narasi yang kita bangun kemudian itu lebih rasional di dalam Al-Quran. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam karena dia lalai, dia lupa. Walakad ahidna ila Adam min qablu panasiyah walam najid lahu azman. Dia lupa sampai dia lalai. Bukan karena dia sengaja. Kalau Bapak kan menuduhnya sengaja, malah mau menyamakan Tuhan. Wah, ini fitnahan yang luar biasa terhadap Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam lupa, kata Al-Quran, ketika melihat kemudian keindahan buah-buahan, kenikmatan, lalu kemudian dibujuk oleh istrinya, betapa indahnya buah ini, betapa nyamannya buahnya, segar dan seterusnya. Dia lupa kalau itu larangan. Wajar. Kenapa? Karena manusia itu selalu lupa dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan ada orang terkadang cari korek untuk bakar rokok, koreknya ada di tangan. Bahkan terkadang kemudian kacamata ada di atas kepala, dia cari, bahkan marah karena siapa yang lihat kacamata saya? Bahkan terkadang ada yang lupa pulang ke rumahnya, masuk ke rumah janda bukan ke rumahnya sendiri. Ada yang kayak gitu, Pak. Jadi lalai itu bukan dihitung dosa kalau lalai. Tuhan membuat kemudian hal ini terjadi disebabkan karena Tuhan ingin membuktikan kepada manusia, kepada makhluk lain, wahai kalian malaikat, wahai kalian iblis yang sombong,
tengoklah makhlukku ini beda dengan kalian. Kalian iblis, ketika kuberikan wanita, ketika kuberikan harta, ketika kuberikan tahta, kalian akan tetap seperti batu. Kalian wahai malaikat, ketika kasih wanita, ketika kasih harta, tahta, kalian seperti batu. Kenapa? Kalian tidak punya syahwat. Kalian tidak punya akal. Sedangkan makhluk yang aku ciptakan ini, dia memiliki kehendak bebas. Nanti kita lihat ketika aku ciptakan dia di Gan Eden. Dia bisa taat, dia juga bisa ingkar. Nah, kalian bisa enggak? Enggak bisa. Kalian sekali taat sampai mati. Kalian sekali ingkar sampai mati. Kalau Adam ini kagak. Adam ini bisa hari ini dia taat, bisa besok dia ingkar, bisa kemudian lusanya taat, bisa besoknya ingkar. Makanya dia bisa jadi pemimpin. Saya kasih akal kepada dia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kita lihat besok ya. Nah, Tuhan ciptakan Adam kemudian. Apa yang terjadi? Betul. Adam memiliki kehendak free will, membuktikan dia sempurna. Nah, kalau seperti yang Anda katakan, Adam itu jatuh ke dalam dosa, mewarisi dosa kepada keturunannya. Oke, sekarang kita cut. Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa konsekuensinya kemudian? Adam diberi kelamin, bini juga dikasih, biniknya pun dikasih kelamin. Mereka makan minum, makanan segar-segar yang mereka makan. Artinya nutrisi masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya membangkitkan libidonya yang 3000 kali dahsyat daripada libidonya Pak Bom. Adam ketemu dengan istri pasti setiap hari cetak anak. Tapi apalah artinya punya keturunan banyak kalau mereka tidak punya akal, mereka tidak tahu baik dan buruk. Maka Adam dan saudara-saudara Kristen akan hidup seperti kambing. Harusnya Adam ini kita ucapkan ucapan terima kasih. Ya Nabi Adam, kakek kami, buyut kami, syukran, terima kasih. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan HP. Berkat engkaulah sampai kami bisa menggunakan komputer. Saya belum pernah melihat kambing main HP, kecuali Pak Bom. Jadi saudara, ini tidak bisa Anda katakan bahwa Adam itu mewariskan dosa. Ini akal-akalan manusia aja. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita, bukan mewariskan dosa. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong tunjukkan dalilnya. Kutukan Tuhan kepada Adam alaihissalam, tunjukkan dalilnya kepada saya. Adam kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Tolong tunjukkan. Kalaupun ada, saya yakin itu kitabnya orang Roma, orang Vatikan. Saya yakin itu. Silakan. Iya, Bang Ahmad. Ayat Kejadian 1 ayat 26 kan bicaranya gini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, lantaran dia melanggar, hukuman mati dijatuhkan. Jadi tidak berhasil si Adam menjadi pemimpin di bumi ini. Dia mati. Karena keturunannya pun beranak cucu, baru anak Adam, Kain dan Habel sudah berantem, sudah melakukan pembunuhan. Di sini tidak ada kepemimpinannya karena dia setelah melanggar, sehingga anaknya pun jadi begitu. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji keturunan ini, Hawa ini yang telah jatuh dalam dosa, akan mengalahkan iblis. Karena kamu berdua kalah sama iblis, jadi harus ada yang mengalahkan iblis supaya kamu bisa ditolong. Nah, lahirlah itu bayi Yesus. Yesus gambar rupa Allah sesuai rancangan itu. Kuasanya tadi harusnya diberikan kepada Adam. Jika dia mencapai itu, sekarang diberikan kepada Yesus. Tetapi lokasinya beda. Di sini harusnya Adam hidup kekal, tetapi karena sudah dikutuk bumi ini akan dijanjikan langit baru bumi baru, Yesus jadi rajanya. Dan orang-orang yang ikut secara hidup dia akan bersama di sana. Dan semua manusia, karena Yesus telah menebus semua dosa, penebusannya pengertiannya iblis telah dikalahkan, sehingga dia di bawah kuasa Yesus, sehingga manusia boleh dihakimi. Dipilih deh nih kualitas manusia mana yang layak nanti ada di langit baru bumi baru.
Begitu. Tetapi yang utama keselamatan ditawarkan dia, jadilah anak-anak Allah, kembali kepada Bapa, supaya kamu memiliki sifat karakter Bapa. Gitu, yang sempurna seperti Bapa gitu. Iya, baik. Gitu Bang Zuma. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah ajaran politeisme, ya, ajaran Hellenisme, pelajaran filsafat, ya, filsafat Yunani itu memang kayak gitu tuh, Pak. Saya hargai itu. Sayangnya Bapak tidak bisa menunjukkan data. Kalau di Al-Quran dijelaskan nih, Bismillahirrahmanirrahim, qalah bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini Al-Quran menjelaskan. Allah berfirman kepada Adam, turunlah kamu dari Gan Eden, kamu akan saling bermusuhan satu sama yang lain. Jadi ini Tuhan yang menetapkan, bukan disebabkan karena dosa waris, bukan. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di dalam kitab Kejadian 3 pun diadakan hal yang sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas itu. Ini adalah skenario Allah. Skenario Allah itu harus kita sadari bahwa Adam bukan lebih dulu dicipta baru jannah dan neraka, surga dan neraka. Tidak. Surga dan neraka itu sudah dicipta jauh sebelum Adam itu diciptakan. Dengan kata lain, surga diperuntukkan untuk orang yang benar, neraka diperuntukkan untuk orang yang salah. Lalu bagaimana cara menakar kemudian orang benar dan orang yang salah? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada ciptaan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang mengikuti kesalahan masuk neraka, yang mengikuti kebenaran masuk ke dalam surga. Permasalahannya sekarang adalah ketika saudara mengambil kitab Kejadian 1, ketika saudara mencoba untuk menggali di sana, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi Adam disuruh berkuasa di bumi, bukan di Gan Eden. Nah, sekarang permasalahannya muncul. Tuhan sebelum menciptakan Adam, rancangan awalnya adalah sudah disetting makhluk ini kami ciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lurus sesuai dengan keinginan Kristen. Tak ada kemudian kesalahan, kehilapan, kelalaian Adam. Berarti Adam tak tahu baik dan buruk. Turunlah dia ke bumi. Cek. Mau ngapain? Adam kira-kira menjadi pemimpin ke bumi ini mau ngapain coba? Mau ngapain Adam? Kenapa bisa kayak begitu? Karena Adam tidak tahu baik, tidak tahu buruk. Bagaimana mau jadi pemimpin? Ini dalil. Itu satu, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut gambar rupa kita katanya. Ini konsep Kristen. Jadi Adam itu menurut rupa Tuhan. Walau Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Perkasa, Tuhan Maha Tahu. Adam Maha Tahu enggak sebelum dia makan buah pengetahuan? Adam tak bisa tahu, Pak. Bahkan kalau Anda membaca Kejadian 2 nomor 25, Adam dan istrinya pornografi telanjang bulat, tapi mereka tak sadar mereka telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin, Pak? Lato-latonya udah sampai ke tanah, dia nggak sadar kalau dia nggak pakai celana. Yang ada kambing, sapi, balalang pada ketawa melihat Adam. Jadi kalau Anda mengatakan Adam serupa dengan Tuhan Anda Maha mengetahui, Adam Maha bingung. Telanjang aja nggak sadar. Bisa tidak Anda melihat ada perkantoran nih, perkantoran yang membuat mobil, membuat komputer, membuat sesuatu yang sifatnya digital yang kita butuhkan, mereka ke kantor telanjang. Ada nggak? Tak ada, Pak.
Karena sebelum mereka berkarya, mereka memperbaiki diri dulu. Orang-orang yang kerja di kantoran bonafit adalah orang yang menggunakan akal sehat. Mereka yang tahu baik dan buruk dulu. Tidak mungkin kemudian kita bertemu di sini kalau kita tidak tahu baik dan buruk. Maka demikian berterima kasihlah kepada Adam. Adam itu memiliki sifat bias dari sifat-sifat kekal yang melekat pada diri Allah. Adam maha melihat. Allah maha melihat, Adam melihat. Allah maha mendengar, Adam mendengar. Allah maha hidup, Adam hidup. Allah maha pencipta, Adam berkarya. Adam maha mengetahui, Adam mengetahui. Harus. Lalu bagaimana dia bisa mengetahui kalau Adam tidak makan buah pengetahuan? Bisa Pak, bisa jadi pemimpin. Ini saya bacakan lagi Pak ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kami menciptakan, menjadikan Adam serupa dengan gambar kami, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara. Pertanyaan dalam filsafat keilmuan bahasa. Ini pertanyaan, wajib dijawab nih. Kenapa kemudian dalam bahasa Ibrani ini ada kata mereka di situ? Kenapa ada kata mereka yang merujuk kepada akar kata yang isinya adalah kuasa atau supaya berkuasa, dan rujukannya kepada mereka, kata rada. Kenapa mereka? Kenapa enggak Adam aja? Supaya Adam. Kenapa enggak disebut aja di situ? Supaya Adam. Kenapa mengatakan kata mereka? Kenapa? Karena keturunannya wajib mengetahui baik dan buruk. Kalau keturunannya harus wajib mengetahui baik dan buruk, berarti sama dengan Adam, kamu makanlah itu buah pengetahuan supaya ente sama seperti aku, supaya ente bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi, bukan begitu saudara Suki. Jadi konsep Kristen yang Anda bawa kita hargai, tapi sayang sekali itu adalah filsafat. Ilmu filsafat Yunani, bagaimana Hercules datang menjadi Zeus, bagaimana Mitra turun ke bumi menjadi Antis, bagaimana kemudian Rahma turun menjadi Krishna. Itu adalah filsafat-filsafat orang-orang terdahulu yang tidak tersentuh dengan kalam ilahi. Ini perlu Bapak pahami ya. Makanya mohon maaf nih, siapapun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan dosa Adam yang diwariskan kepada keturunannya itu mana dalilnya. Tidak akan pernah bisa, kecuali Bapak melahirkan surah Paulus, kitab Wahyu, Filipi, 1 Yohanes, Ibrani, Yohanes Roma. Kalau itu iya, itu jagonya, Anda jagonya kalau memang itu adalah ajaran Vatikan. Silakan. Ya, memang untuk memahami siapa Adam dan siapa Yesus, dan kenapa ada Yesus, seharusnya tidak ada Yesus, hanya ada Adam. Itu saya bisa logikakannya begini Bang Zuma. Misalnya saya mempunyai suatu perusahaan, ya, saya mau serahkan kepada anak saya. Nah, supaya anak saya bisa memimpin perusahaan itu, dia akan saya sekolahkan dulu supaya sampai sarjana. Nah, anak yang pertama ini ternyata dia bandel, tidak mau serius belajar, sehingga pulang tidak membawa sarjana. Dia gagal, sehingga saya tidak bisa serahkan ke perusahaan. Artinya, saya tidak mendapatkan anak saya yang saya harapkan untuk memimpin itu, sehingga saya tidak bisa serahkan. Nah, dia mau minta maaf seperti apapun, tidak bisa membuat dia jadi sarjana. Itu maksudnya. Jadi tidak ada pengampunan dosa dalam pengertian ini, karena memang nggak lulus, masa dengan minta maaf lalu diluluskan. Itu. Lalu kedua, nah, karena tidak Bapak menganalogikan, ya. Bapak menganalogikan itu, Bapak strawman loh. Bapak membawa kaidah logika, membawa analogi yang notabene-nya keluar dari konteks. Itu strawman, you know about filsafat, right? Makanya saya katakan tadi ketika Bapak membahas filsafat, di bawah saya langsung gatal gitu, pengen naik. Oh, kok bawa filsafat? Karena filsafat Yunani itu susah untuk dianalogikan dengan iman Kristen sebenarnya. Tapi kalau Bapak bawa itu karena pelogikaan.
Tuhan yang entitasnya saja tidak mampu dibentuk antara alam dan dunia ini saja, dia tidak dikatakan eksis karena pemikiran filsafat itu. Jika persandarannya antara Aristoteles, apalagi ini iman Kristen Pak, itu dianggap sampah sama filsafat. Bapak bawa dasar mana? Bapak baru-barusan menganalogikan sesuatu jawaban yang akan diberikan kepada Bang Zuma, itu menimbulkan strawman, standar ganda terhadap komunikasi dan juga narasi yang Bapak bawakan. Itu menggiring Pak nantinya. Silakan, Iya. sering. Dalam hal ini Mbak Esli, Yesus itu bukan Tuhan, Mbak. Dia manusia. Ya, jadi manusia Adam pertama ini dia tidak mencapai gambar rupa Allah sehingga tidak bisa diberikan kuasa itu bumi terhadap dirinya. Yesus hadir karena dia telah mengalahkan iblis, yang mana iblis ada di dunia ini, maka kuasa itu diserahkan. Itu logika saya seperti itu tadi. Anak yang kedua nih rajin, dia bertanggung jawab, lalu dia lulus sarjana. Saya serahkanlah itu perusahaan kepada anak kedua. Ya Ini udah, gambarannya pada logika kan intinya antara Adam dan pada Yesus, intinya Mbak. udah Itu, kena. Mbak. Pada Gitu. intinya udah kena. Bapak barusan mengatakan pada intinya udah kena. Bapak mengatakan dia bukan Tuhan. Bisa tahu. Mbak, biar dulu Bang Zuma selesaikan dulu. Silakan. Jangan dulu masuk. Biar dulu beliau. Nah, waktunya terbatas, Bang Zuma terbatas. Silakan Gurunda. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya semuanya. Jadi gini, eh, Saudara Suki, Anda membuat benar yang dikatakan oleh Adik Esli tadi itu. Anda membuat sesuatu yang justru akan menyusahkan Anda. Ketika Anda bernarasi dengan muatan Adam kedua, Adam tidak pernah dibunuh oleh iblis, Pak. Adam juga tidak pernah mati secara mengenaskan, terkutuk, dan Adam itu tidak pernah ditampar, Adam tidak pernah diludahi, Adam tidak pernah ditombak, bahkan Adam itu sama sekali tidak pernah dikutuk. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus babak belur dia, Pak. Apa yang ingin didamaikan kemudian? Tak ada. Ingat, Adam alaihissalam makan buah pengetahuan. Apa yang terjadi kemudian? Nikmati aja sekarang. Anda tinggal sebut. Di dunia serba digital, serba canggih sekarang nih, orang mau makan apapun tinggal di HP, Pak. Saya mau makan pisang, tunggu beberapa menit muncul pisangnya. Saya mau makan duren, muncul beberapa menit datang durennya. Bahkan Anda mau makan jambu monyet, baru ketik jambu monyetnya sudah ada di depan kaca Anda sendiri. Maaf nih bercanda. Jadi Pak, Adam itu efek daripada apa yang terjadi sebagai tragedi di Gan Eden itu sangat luar biasa. Bandingkan dengan tragedi penyaliban. Apa yang Anda dapatkan dari tragedi penyaliban? Apa? Apa yang bisa merubah kehidupan dunia ini dengan tragedi penyaliban itu? Apa? Orang menemukan komputer karena salib. Oh, nonsen. Orang kemudian menemukan mobil karena salib. Oh, tidak bisa. Orang menemukan laptop karena darah Yesus. Tak ada Pak, nggak ada, itu nonsen, bullshit semua itu, mustahile, itu tak ada itu. Nah sekarang polanya adalah ada makan buah ilmu pengetahuan, keturunannya semua cerdas, kecuali yang memang ada sebagian yang bahlul, ya. Kemudian Yesus mati di atas tiang salib untuk merubah Yahudi saja menjadi penyembahnya, tak bisa. Jadi ada Esli ini menjelaskan bahwa Anda membawa narasi filsafat, itu betul. Filsafat Anda borong, Anda buat sendiri konsep itu, Anda buat karikatur filsafat itu sendiri, lalu menjadikan Yesus sebagai tameng di situ untuk membenarkan filsafat saudara. Tapi sama sekali tidak alkitabiah. Maksud saya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Israel. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengatakan begini, Bapak, kalau kemudian Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan, coba Anda gambarkan kepada saya nih. Tadi kan saya sudah menggambarkan, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, turunlah ke bumi, dia menjadi pemimpin. Apa yang terjadi? Nah, itu yang terjadi, Pak. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan. Tetapi coba Anda bernalar, tunjukkan keadaan Adam semisal kita bisa kemudian menggunakan insting nih. Kira-kira Adam turun ke bumi tanpa makan buah pengetahuan itu kayak mana pola hidupnya? Silakan.
memang di Taman Eden itu taman perjuangan ya buat Adam dan Hawa. Ya, perintah Bapak itu di surga mengatakan jangan makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat, tapi makanlah buah kehidupan, dari pohon kehidupan. Itu melambangkan Tuhan dan perintahnya. Kalau pohon pengetahuan dari baik dan jahat itu melambangkan ada pengaruh iblis di Taman Eden di sana. Jadi Adam dan Hawa ini bergaul di sana, ada iblis. Nah, disitulah ditanamkan perintah. Kamu harus taat kepada saya. Jangan kepada Tuhan maksudnya. Jangan taat kepada dia, iblis. Kalau kamu mau hidup, kamu taat kepada Tuhan. Kalau kamu mau mati, kamu taatlah ke sana. Nah, itulah penjelasannya tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan buah pohon pengetahuan baik dan yang hidup. Ini dia memiliki pengetahuan baik dan jahat menurut perspektif Tuhan, bukan menurut perspektif iblis. Itu pengertiannya. Jadi kalau dia tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dipengaruhi iblis, dia tetap punya baik dan jahat, tetapi perspektifnya Tuhan. Ada dalil, Pak? Sekarang juga begitu. Ada dalil? Dalilnya tidak ada, tetapi itu pemahamannya, Mbak. Itu Bang Zuma. Sebab apa? Buah pohon kehidupan itu juga simbol. Kalau dikatakan saya bilang itu kehadiran Tuhan di sana, perintah Tuhan, mana dalilnya? Nggak ada. Tetapi itu pemahamannya. Maka begini. Jadi, silakan. Ya, lanjutnya setelah dia ternyata jatuh dalam dosa, kan dia berjanji. Iya. Berjanji akan lahir seorang dari yang telah berdosa ini, Hawa, akan mengalahkan iblis. Dia tahu ke depannya ini manusia yang kedua ini pasti taat kepada saya. Maksudnya taat kepada Tuhan, menurut Tuhan begitu. Dia pasti taat. Dia tahu. Dalilnya, Pak, tolong silakan Anda lanjutkan bernarasi. Silakan lanjut bernarasi. Tolong disisipkan dalilnya bahwa keturunan Adam akan mengalahkan iblis. Silakan. Di mana dalilnya, Pak? Tadi tak ada dalilnya, Anda mengatakan tak ada dalil. Oke, silakan. Ya, jadi kalau di Ibrani 2 ayat 14 ya, itu mengatakan bahwa Yesus ini telah memusnahkan iblis. Jadi keturunan dari Hawa itu, yaitu si Yesus ini telah mengalahkannya. Jadi sesuai janji Bapa kepada Hawa terlaksana di dalam diri Yesus. Nah, tentang hukum Taurat itu hanya karpet merah perjalanan kehadiran anak manusia yang disebut Yesus ini. Tentu perjalanannya ini dia memanggil satu manusia, Abraham, sehingga keturunannya diberi hukum. Jadi Tuhan itu memilih satu bangsa yang teokrasi langsung dipimpin oleh Tuhan. Sehingga musuhnya itu orang-orang yang tidak dipilih. Darahnya sendiri. Supaya terhubunglah surga dengan dunia melalui dirinya. Sedangkan itu ajarannya Paulus di Ibrani, gambaran. Yesus membawa darahnya sendiri. Iya, Kan benar, sebutnya. Iya, dia membawa darahnya sendiri, Yesus. Nah, itu ajaran membawa darah Paulus. sendiri artinya dia menebus seluruh dunia, surga. Jadi kalau di Taurat itu satu-satu orang membawa korban hewan yang tidak bercacat celah, tetapi dia membawa korban dirinya sendiri, darah dirinya sendiri yang tidak bercacat celah itu. Nah, itu dia untuk menghubungkan antara Tuhan dan manusia. Karena di dalam diri Yesus ini rancangan mula-mula tuh menjadikan manusia itu ada di dalam dirinya, bukan di dalam diri Adam. Itulah posisi menebusannya, sehingga manusia. Iya, gini Pak, maksudnya kita harus membedakan ketika kita ngajar sekolah minggu dengan ketika orang yang beda akidah, beda agama. Jadi gini, Bapak mencoba menarasikan Ibrani 2 melalui anaknya lah kemudian mengalahkan iblis. Itu dalilnya di mana, Pak? Bisa enggak ditunjukkan kepada saya? Karena yang saya tahu, justru iblislah yang berhasil membunuh oknum yang ada di atas tiang salib itu. Bukan sebaliknya.
Iblis tidak pernah dimatikan. Buktinya Kristen hari ini masih Kristen. Kristen hari ini masih Kristen. Kok bisa kayak gini ya? Kristen hari ini masih Kristen. Masih banyak melakukan, masih Ya, banyak maksud saya melakukan gitu. Maksud saya Kristen hari ini masih menyembah Yudas, Pak. Sekarang kalau Anda mengatakan sabar. Kalau Anda mengatakan kemudian Yesus mati menaklukkan setan, buktinya setelah Yesus kemudian datang, setelah Pak, bisa Anda baca di Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Paulus masih didukung sama setan di dalam penginjilan dia. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah hari ini Pak Bom menutup sakarnya dengan kain? Itu pertanyaan saya. Sedangkan Adam saja telanjang dengan biniknya, dia tidak sadar, Pak. Nah, Anda mengatakan bahwasanya tidak ada dalilnya, tetapi itulah kehendak Allah, kehendak Tuhan, kata Anda. Bapak, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, ketika saya nanya ke Pak Suki, abangku Suki, apa yang terjadi kepada Adam sekiranya Adam itu turun ke bumi tanpa makan buah baik dan buruk? Bapak tidak akan menjawab kayak tadi. Bapak akan mengatakan begini, Bapak bisa bernarasi menyusun kata akal-akalan itu karena Adam. Berterima kasihlah kepada Adam. Anda bisa mengibulin orang 1,3 orang di sini dengan bernarasi tak ada dalilnya, tetapi Tuhan akan memberikan itu akal-akalan. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, begitu saya bersuara, Anda pun akan bersuara. Tapi suara apa yang tadi itu? Itu yang terjadi, Pak. Jadi berterima kasihlah kepada Adam, sehingga apa yang Anda narasikan tadi itu berkat upaya Adam makan buah ilmu pengetahuan. Jangan lagi difitnah. Adam difitnah, Tuhan difitnah, Yesus difitnah, semua difitnah dalam agama Anda. Inilah kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah setan kafir, orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Ingat pertanyaan saya, Bang. Apa yang terjadi terhadap Adam sekiranya Adam kemudian tidak makan buah ilmu pengetahuan? Tolong, Adam turun katanya di Irak sana. Apa yang Adam kemudian lakukan? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kira-kira Adam apa karyanya kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Ya, jadi tentang makan buah pengetahuan baik dan buruk sehingga Adam menjadi berpakaian. Itu jadi begini, Bang. Seandainya dia tidak makan juga ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan ya, 2 anak kecil laki perempuan umur 2, 3, 4, 5 tahun, dia boleh mandi bareng-bareng, Bang. Dia belum mengerti. Sampai level tertentu dia memahami bahwa dia ternyata ada sesuatu yang harus ditutupi dan malu. Demikian juga Adam dan Hawa, jika mencapai level tertentu dia akan mengerti. Lalu dia akan berbenah sendiri. Itu begitu, Bang. Ya sama, faktanya bisa terjadi begini. Ada dalilnya ya. enggak? Ya sekarang kalau Abang bilang ada dalilnya ya, sekarang itulah makanya saya katakan itu, Bang. Anda bisa bernarasi kayak begitu karena ada makan buah ilmu pengetahuan. Kalau tidak, ya itu tadi itu yang Anda bisa bernarasi kayak begitu. Nah sekarang karena begini, ada makan Bang buah Zuma, pengetahuan, seandainya Adam dan Hawa ini mencapai gambar rupa Allah, dia tetap makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apakah Tuhan membiarkan pengetahuan dia tetap tertelanjang?
Itu tidak mungkin. Itu logika yang bisa kita terima. Pasti dia akan bertumbuh mengerti, lalu dia bisa berpakaian, memakai cawat atau celana. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Masa hal ini harus diceritakan oleh Tuhan yang detail-detail yang kita sebenarnya harus bisa mengerti gitu, Bang. Kita lari ke dalil, Bang. Kita ini katanya orang beragama itu harus bersandar kepada dalil. Meskipun dalil itu menurut sebagian orang adalah tidak benar. Kejadian 2 nomor 25, mereka keduanya telanjang, Adam dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena mereka tidak mengetahui baik dan buruk. Coba. Mereka tidak Kalau tahu yang baik dan buruk. tidak merasa malu itu karena mereka sudah bersuami istri. Layaknya kita semua manusia kalau sudah bersuami istri, dia tidak merasa malu. Itu pengertiannya itu. Lalu Untuk pohon mereka pengetahuan baik dan buruk itu apa maksudnya, Bang? pengetahuan baik dan buruk ini tentang pengetahuan atau pengajaran atau sifat karakter dari iblis yang membangkang. Jangan seperti itu, begitu, Bang. Iya, Aduh, abangku ini. iya kan? Sebab gini, Bang. Lucu nih orang satu Sebab emang ya. gini, Bang. Coba Abang, saya nggak baca Alkitab, nggak ada bawa Alkitab. Jadi dibaca deh itu di Roma 8, 28, 29. Oh, ini dia. Nah, itu proses manusia disempurnakan atau diselamatkan. Di situ, Bang. Oke, pertanyaan saya, andai saja Adam tidak makan baik dan buruk, apakah Paulus bisa menulis kitab Roma? Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tetap makan makan buah pohon kehidupan, maka tidak ada Alkitab, Bang. Oh, nggak bisa. Tidak ada Justru Tuhan mengatakan dia sudah makan buah ilmu pengetahuan. Jangan sampai dia juga makan ilmu kehidupan, pohon kehidupan. Kan itu kata Tuhan. Maka kemudian Tuhan mengusir. Kan mengusir tuh. Iya. Jadi jangankan kemudian mimpi untuk makan pohon pengetahuan, untuk makan pohon kehidupan, untuk makan pohon pengetahuan saja Tuhan tidak inginkan awalnya, karena itu adalah skenario-nya dia. Apalagi pohon kehidupan. Ya itu begini, Bang. Jadi kalau setelah mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, artinya kan sudah melanggar, dia pasti mati ya dalam dosa. Ditahanlah pohon kehidupan itu, maksudnya jangan sampai di dalam keberdosaannya itu dia hidup kekal, Bang. Karena pohon kehidupan itu tentang kehidupan kekal. Jadi dia harus mati, harus Coba kita dihalau, baca. gitu. Kita baca Kejadian 3 aja, Bang. Iya. Ya. Kejadian 3 ini Tuhan mengatakan apa di sana? Jangan sampai Adam ini makan buah kehidupan. Tuhan berfirman kemudian, sesungguhnya Adam itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Menurut saudara, apakah Tuhan menciptakan Adam ini di Gan Eden untuk hidup selama-lamanya atau tidak? Iya, untuk hidup selama-lamanya, Bang. Nah, Ini apa? Ini apa dalilnya? Ya, ini dalil lanjutan setelah dia makan buah, Bang. Jadi sudah jatuh dalam dosa. Oke, Jadi dia sudah kalau begitu, dalam tolong hukuman tunjukkan. kematian. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam dicipta untuk di Gan Eden selama-lamanya. Taman Eden itu pengertiannya bumi ini, Bang. Eden itu bumi ini, taman Salah. itu bumi ini, Bang. Walaupun ada posisi, ada koordinatnya, bebas. titiknya itu yang di 4 sungai itu, Bang, di Timur Tengah ya. Bukan, Bang. Gimana tuh? Gan Eden itu bukan di bumi. Di mana? Ya di Eden. Ya di mana tuh Eden? Kalau di Alkitab jelas Eden itu ada dikelilingi oleh 4 sungai itu kan di Timur Tengah. Jadi bumi inilah taman itu, Bang. Jangan karena sama namanya Anda katakan Eden itu di situ. Mari kita buktikan kalau Adam itu di Eden. Boleh ya? Nah, sekarang kan Iya, tadi boleh. data-datanya. Jadi kesalahan-kesalahan berikutnya ini akan kita urai, bahwasanya kesalahan pemahaman Kristen yang mengatakan bahwasanya Adam itu di bumi. Kita lihat Kejadian 3 nomor 23.
Di Kejadian 3 nomor 23, di situ jelas dikatakan bahwasanya Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana tanah itu diambil. Adam dicipta dari sebuah tanah yang diambil di bumi. Adam diusir dari Taman Eden menuju kepada tempat di mana dia diambil. Berarti Adam dari bumi, dari taman yang ada di Eden diusir, kemudian dia menuju kepada bumi. Nah, jadi Bisa? menurut Bang Zuma, Eden itu bukan di bumi ini. Bukan. Lalu, Ya. apakah Adam dan Hawa itu bertubuh fisik atau bertubuh Fisik. roh aja? Bertubuh fisik. Fisik. Di sana Edennya fisik. Fisik. Nah, fisiknya itu sama nggak seperti bumi ini? Yes, sama. Ada Nah, bedanya. sekarang yang menempati siapa di sana, Bang? Kita nggak tahu siapa yang menempati di sana. Nggak tahu. Iya, iya. Kita nggak ada pengetahuan tentang itu. Tapi yang jelas Al-Quranul Karim jelas mengatakan Adam dicipta di jannah, kemudian diturunkan ke bumi. Begitu juga di Bibelnya orang Yahudi. Kita lihat ya, saya runutkan ya. Kejadian 2 nomor 4 di situ menceritakan kemudian dengan sangat teratur tentang penyelesaian penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kejadian 2 nomor 4, bumi, langit beserta isinya sudah selesai diciptakan. Kejadian 2 nomor 4, nomor 5, di situ belum ada Adam di bumi. Coba Anda lihat, teman-teman yang di bawah. Kejadian 2 nomor 4, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Apakah Adam sudah ada di situ? Belum ada di bumi. Kejadian 2 nomor 5, belum ada penciptaan di atas muka bumi. Belum ada Adam. Kejadian 2 nomor 6, kabut kemudian naik dari bumi ke langit. Barulah kemudian setelah kabut itu terangkat ke langit, Kejadian 2 nomor 7, Adam diciptakan. Jadi debu tanah terangkat ke langit. Tuhan memanfaatkan debu tanah tersebut, diciptalah Adam pada saat itu. Selesai, tutup kasus. Nah, kemudian berlanjut. Kejadian 2 nomor 8 itu proses penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Kejadian 2 nomor 9, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di Gan Eden, di mana tumbuhan ini berasal dari bumi. Kejadian 2 nomor 19, Tuhan menciptakan segala hewan dari tanah, lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Jadi Tuhan menciptakan hewan, membawa kemudian hewan itu menuju kepada Adam. Berarti dari bumi Tuhan mengambil semua bahan-bahannya tentang penciptaan hewan, lantas diperlihatkan kepada Adam alaihissalam. Nah, inilah bukti bahwasanya Adam itu diciptakan bukan di bumi, tapi diciptakannya jelas di surga atau di Firdaus atau di Taman Firdaus. Jadi kalau mengatakan, wah itu ada kan dikatakan sana Sungai Efrat, Pison dan seterusnya, ya sama. Saya lahir di sebuah desa bernama Desa Monte Carlo. Di Eropa sana ada sebuah kota namanya Monte Carlo. Oh, begitu orang cari dengan cara Anda mencari surga, ternyata Bang Suma itu lahirnya di Eropa sana. Cie. Pantas saya aja ke bule-bulean. Bule Afrika. Lucu ini. Jadi bukan karena penamaannya sama, lantas kita menuduh bahwa surga itu ada di Gan Eden, itu ada di bumi. Nah, menurut pandangan Alkitab, anggaplah seperti Bang Zuma jelaskan bahwa dibentuknya dia di sorga sana ya, lalu diturunkan ke bumi. Tetapi menurut Alkitab sejak di bumi dia belum berdosa. Ya, dia belum jatuh dalam dosa. Nah,
di dalam Taman Eden di bumi ini, Taman Eden bumi ini, mereka diberikan dua pilihan tentang dua pohon itu. Nah, kalau makan dia mati, kan gitu. Kalau tidak makan dia hidup. Nah, sekarang dia telah makan, maka semua mati. Maka keberadaan kita semua juga mengalami kematian. Nah, ini artinya tujuan Tuhan yang ingin memberikan manusia itu surga tidak tercapai di bumi ini. Ini menurut Alkitab. Maka nanti di langit baru, bumi baru, di sanalah manusia hidup selama-lamanya karena sudah dibentuk, sudah diperbaiki, sudah pada bertobat. Karena sudah ada satu pokok keselamatan atau satu orang yang telah mencapai gambar rupa Tuhan sesuai rancangan mula-mula itu, maka semua orang harus berbondong-bondong untuk menjalani kehidupan seperti dia yang taat melakukan kehendak Bapaknya. Berarti nanti ini Pak, kalau itu konsepnya, berarti nanti akan muncul lagi Yesus ketiga, Adam ketiga. Karena masih ada keturunan Adam yang tidak percaya terhadap Yesus, tidak percaya kepada penyembahan kepada manusia sebagai darah tebusan. Ya kan? Artinya Yesus akan muncul lagi nanti Adam ketiga untuk menyelamatkan lagi, menapis orang-orang yang percaya lagi, supaya masuk lagi ke dalam kehidupan yang kekal. Padahal sebenarnya prinsipnya itu tidak kayak begitu, Pak. Saya katakan tadi skenario. Allah yang lebih tahu. Jangan kita sepadankan pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui skenario yang Ia buat. Tuhan menciptakan surga dan neraka, lalu menciptakan makhluk manusia. Kalau kemudian manusia hidup kekal di bumi ini tanpa ada kematian, lalu yang ke surga dan ke neraka siapa? Nah, ini Bang Zuma. Jadi perspektif Alkitab adalah bumi ini sorganya untuk manusia, ya, alam fisik. Nah, karena anak manusia ini telah memberontak kepada yang pemiliknya, kepada yang menciptakannya, maka dikutuk atau dihukum mati. Lalu bumi juga tidak dirawat lagi, maka nanti akan diberikan rumah baru, yaitu di sorga, di langit baru, bumi baru. Nah, di sana baru dipelihara oleh Tuhan sendiri, buminya subur, segala sesuatu yang ada di dalamnya subur. Jadi gitu, Bang. Jadi begini, kita semua ini akan digiring tuh. Umat Islam, miliaran umat Islam akan masuk ke neraka tuh, dikarenakan tidak percaya Tuhan datang mati untuk nebus dosa manusia menjadi Adam kedua tuh, ya kan gitu? Enggak Bang, enggak. Perspektif Lalu? saya bukan begitu, Bang. Lalu? Jadi keselamatan itu bukan karena percaya Yesus itu masuk surga atau tidak, Bang, bukan. Lalu? Tetapi masuk kehidupan kekal itu kan Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang berkualitas itu, yaitu mereka yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal ya? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di sini harus jelas ada kata mengenal, Bang Zuma. Lalu mengenal Yesus yang Kau utus. Nah, untuk mengerti kata mengenal bukan hanya mengetahui tentang pengetahuan Tuhan itu satu atau Yesus itu utusan, itu dibaca di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Itu baru jelas. Nah, Yohanes 4, 7, 8. Setengah menit. Jadi Pak Suki ini tidak mempercayai Yesus Tuhan, tetapi masih mempercayai tentang penyaliban, Gurunda. Iya. Oke. Jadi sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, kira-kira Abang Suki ini bisa nggak menjelaskan seperti itu tadi? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Gitu. Bisa nggak kira-kira Anda menjelaskan? Ya kagak lah, au jadinya. Au kan, Pak, Bang? Au kan? Jadi tidak ada itu penyaliban, tak ada itu Adam kedua, nggak ada. Karena tak ada fungsinya. Menebus dosa. Buktinya manusia setelah penyaliban masih berdosa semua. Gini Bang Zuma. Jadi apa ya tadi saya bilang? Jadi error di kepala. Nah, itu dia makanya. Untung ada makan buah pengetahuan, Bang. Jadi tadi saya bilang begini. Ke sorga itu bukan soal kita percaya Yesus disalib atau tidak disalib. Itu tidak terlalu penting.
Tetapi dia mengatakan semua firman yang kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan dunia membenci. Dan mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus bukan dari dunia ini dan mereka tidak dari dunia ini? Karena menerima firman itu. Dan firman itu apa? Gitu. Yang hidup kekal itu, yaitu mereka yang mengenal. dimaksud oleh Yesus di sini siapa, Bang? Itu kan manusia, murid-murid Yesus waktu di Gitu. Yahudi. Mereka adalah Bani Israel. Iya, Ini pertanyaan sederhana, Abangku. Ini pertanyaan sederhana nih. Tolong dijawab dengan tegas. Kira-kira nih, Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Abang saya ini kira-kira sikat gigi nggak sepanjang hidup? Tentu sikat gigi, Bang. Apa dasar pijakannya Anda bisa tahu odol ini siapa yang buat, pasta gigi ini siapa yang buat, sikatnya pun siapa yang bikin? Nah, gini, Bang. Kalau manusia yang berdosa saja dapat menciptakan seperti ini, Bang, teknologi sebdasar ini, semua kebutuhan. Oh, itu Anda akal-akalan karena Adam makan buah pengetahuan. Itu logis, Bang, logis. Nggak bisa. Itu logis karena Anda tahu baik buruk. Ya kan? Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana Anda bisa mengatakan saya akan sikat gigi, sementara Adam sendiri tahu baik dan buruk? Tidak bisa. Kira-kira nih, hasil apa yang dihasilkan kemudian oleh manusia dalam hal ini, pemikirannya, akalnya, sehingga ada keinginan membuat sikat gigi, pasta gigi? Karena dia tahu baik dan buruk, atau karena ang-eng? Silakan, Bang. Karena saya belum pernah melihat ada kambing sikat gigi. Kira-kira ini pertanyaan sederhana. Iya. Andai ada Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, kira-kira apakah dalam kehidupan Bang Sugi yang usianya sekarang mungkin 40 tahun, 50 tahun, pernah sikat gigi? Kalau Anda mengatakan pernah, yang membuat sikatnya siapa? Yang membuat odolnya siapa? Tadi kan saya katakan, Bang, kalau manusia yang pengetahuan atau pikirannya sudah rusak aja dapat menciptakan pasti nggak nyambung jawabannya. Itu akal-akalan. Apalagi itu daya pikir yang dihasilkan dari kerja daripada Adam alaihissalam. Gitu loh, Bang. Seperti ini, Bang. Yesus kan tidak jatuh dalam dosa, dia taat, maka diberi kuasa, diberi karunia, dia bisa membangkitkan orang. Aduh, kemana-mana lagi. Apalagi bukan berbicara ke sana. Ini berbicara mengenai pengetahuan baik, pengetahuan buruk. Orang yang tidak sikat gigi itu buruk, orang yang sikat gigi itu baik. Jadi bom selama ini buruk, nggak pernah sikat gigi dia. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Suki. Bang Suki ini yang saya tanya, kalau Bang Suki ini memahami mengatakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa karena makan buah baik dan buruk, pertanyaan saya, kalau Adam tidak mengajarkan tentang sikat gigi itulah baik dan tidak sikat gigi itu buruk, bagaimana mungkin saudara Suki mau sikat gigi? Iya, Bang, jadi pengetahuan baik dan buruk. Ini orang nggak nyambung pusing banget. Ya udah, gantian, mungkin ada yang lain. Karena Bang Andi bilang udah mulai nggak nyambung, ya susah. Enggak, Bang, orang sikat gigi itu karena tahu baik dan buruk. Iya, benar, Bang, itu posisi sekarang, Bang, karena memang keadaan sekarang kita bisa nilai. Tetapi kalau keadaan dia tidak jatuh dalam dosa, lebih dahsyat dari ini, Bang. Nah, sekarang mohon maaf nih, sekarang monyet, apakah bagi mereka sikat gigi itu adalah sesuatu yang baik, dan bagi mereka sesuatu tidak sikat gigi ini adalah sesuatu yang buruk? Enggak kan? Enggak kan? Dia sudah diberikan fisik yang memang lebih baik dibanding manusia. Bagaimana dengan fisik kita manusia? Apakah juga diberi fisik seperti kera yang lebih baik dari kera sampai gigi kita bersih sendiri? Enggak, Bang, beda. Karena kita memang
perjalanan Makanya menuju kera itu kematian. bang, makanya kera itu makannya kelapa. Karena kenapa? Iya. Begitu mereka mengupas kelapa dengan gigi, tai giginya bersih sendiri. Bisa itu terjadi terhadap Abang Suki. Kalau mulai besok jangan sikat gigi tapi kupas kelapa dengan gigi. Itu bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Aduh, Selamat aduh, sore. aduh. Selamat sore. Gitu Bang Suki. Jadi Iya. berhentilah memfitnah Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Tetapi Nabi Adam alaihissalam begitu mulia, mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya. Saya kira gitu. Iya. Terakhir dari saya nih Bang Juma. Iya. Boleh ikut nih bro. Terakhir dari saya. Boleh ikut nih bro. Udah sore juga tadi untuk Mencerdaskan. Anda itu melanjut. Pak Berwasi. Orang ngomong. Suki suaranya menipis Pak. Oh iya. Iya, silakan Bang Suki. Ya. Terakhir dari saya sebelum saya turun karena udah sore mau pulang kantor juga. Nah, itu pulang kantor. Orang kantoran berarti tahu baik dan buruk. Masya Allah. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, saya rasa Bang Suki hari ini di kubangan sapi lah main-main. Oh gitu ya. Iya dong. Gimana ceritanya? Enggak Bang. Pasti Gak lebih ada dari kantoran. itu. Siapa yang membuat kantor? Siapa yang bikin komputer? Siapa yang bikin kendaraan? Sementara manusia keturunan Adam tidak tahu baik dan buruk. Berterima kasihlah abangku bisa ke kantor. Saya boleh nanya nggak? Itu Saya boleh nanya nggak? terima kasih kepada Adam ya, karena dia telah gitu. jatuh dalam dosa sehingga kita Bukan tahu pengetahuan dosa baik dan itu. jahat. Itu fitnah. Ya, anggap dia Itu telah fitnah. makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga kita tahu Sehingga? ini. Sehingga kita bisa gosok gigi dong. Bisa gosok Masya gigi, Allah. bisa pulang kantor. Tetapi Bang Zuma, jika Adam tidak makan, kalau Adam makan pohon kehidupan, itu melebihi daripada saya tadi sokat gigi, daripada saya Waduh. pulang kantor. Itu pasti Parah. melebihi. Parah itu. Tentu dong. Berarti Bapak yang melanggar menginginkan aja. Bang Sugi menginginkan Seperti berarti ini. Adamnya itu melakukan sesuatu dosa yang lebih besar lagi kalau begitu. Sementara Tuhan mengatakan jangan sampai dia memakan buah buah kehidupan sehingga dia hidup sama seperti kita. Kan gitu. Tuhan yang menginginkan itu. Nggak boleh. Oh tuh. Jadi Iya sama dong. seperti ini Bang. Ada seorang anak bapaknya punya anak ya. Dia sukses sekali Bang. Tetapi dia kesuksesannya karena dia melawan bapaknya. Bagaimana tuh anak kalau taat kepada bapaknya Bang, soleh kepada bapaknya, hormat. Suksesnya itu Pasti hanya lebih dari sementara. itu. Tidak Gitu, Bang, Bang. salah. Kesuksesannya itu hanya sukses sementara. Kalau dia durhaka kepada orang tua, kesuksesannya itu kesuksesan semu. Tanya orangnya, pasti dia menderita mencari kemuliaan dari orang tuanya. Itu pasti itu Bang. Nggak ada itu Ya, kesuksesan itu dalam karena kedurhakaan. batinnya benar Bang, tapi dalam materinya benar kan? Oh. Dia bisa sukses. Oh, Tetapi tapi kan itu kalau bukan- dia menghormati orang tuanya kan gitu ya. Nah, Bukan gini Bang, to- tadi Oke. saya mau menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 itu dari satu ayat yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Oke, silakan. Bunyinya begini yang saya dengar ya. Iya. Baiklah kita saling mengasihi, sebab Iya. kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi Oke. kalau orang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengasihi. Nah, pengertian mengenal itu menunjukkan bahwa dia mengenal dia yang satu-satunya karena dia mau mengasihi. Jadi orang yang mengasihi dalam praktek hidupnya, dia menyatakan dia mengenal Tuhan yang satu yang mengajarkan kasih. Begitu juga Yesus yang diutus mengenal Yesus karena dia mengajarkan kasih. Jadi kalau Oke. orang yang saling mengasihi, Oke. dia akan memperoleh hidup kekal. Siapa Oke. saja Bang orangnya? Oke, baik. Pertanyaan Ya, saya dari demikian, Bang. narasi saudara terakhir. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah Yesus akan diutus untuk mengajarkan kasih? Tidak Bang. Ya, tidak. Berarti dengan demikian Anda tidak akan tahu ajaran kasih. Berterima Dari kasihlah ini, Bang. kepada Adam yang telah makan buah ilmu pengetahuan sehingga ada ajaran kasih. Sekarang kalau tidak ada Adam makan buah pengetahuan, pernah tidak Anda kemudian melihat kera bikin rumah? Jadi bicara tentang Kan kasih ini itu kasih, yang kan? diajarkan
oleh Yesus itu karena Yesus adalah gambar rupa Allah. Oke, Nah, baik. kalau Adam Hmm. tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi makan pohon Oke. kehidupan, dia pun menurut gambar Oke. dan rupa Allah. Di dalam Oke. diri Adam itu kasih Oke. itu sudah mengalir Iya. kepada anak Kira-kira cucunya. nih, Gitu Bang. Kira-kira nih, Adam tidak makan Ya. buah pengetahuan baik dan buruk, keturunannya nggak tahu. Datang Yesus kemudian. Orang-orang yang hidup sesama Yesus, kira-kira ketika Yesus mengajarkan ajaran kasih, apa tanggapan orang-orang yang ada di sekelilingnya? Menurut saya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa atau tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat, Yesus tidak datang Bang. Ya kalau Yesus tidak Yesus hadir. tidak datang berarti tak ada ajaran kasih. Justru karena ada makan buah pengetahuan, Yesus datang. Bayangkan ini Pak, yang abang bawa 1 Yohanes 4 nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kira-kira Ya. penulis Yohanes bisa nggak menulis saudara-saudaraku yang kekasih? Kalau dia tidak tahu baik dan buruk, kira-kira bisa nulis nggak seperti itu? Paling dia Dia akan tidak akan menulis ini, Bang. nggak ada itu Bang nulis-nulis kayak gini kalau tidak tahu baik dan buruk. Benar nggak? Iya, yang mengajarkan Ah, itu iya. Adamnya Bang. Adam yang mengajarkan. Sekarang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kira-kira kalau dia tidak tahu baik dan buruk, bisa ada ajakan kayak begini? Ya, untuk konteks sekarang memang ya nggak mungkin, tetapi Nggak mungkin. kita juga bisa mengerti Bang. Jika Gitu. Adam tetap makan pohon pengetahuan, tetap makan buah kehidupan, itu ada kasih itu Bang, karena dia gambar rupa Allah, gitu Bang. Kan Yesus Allah. gambar rupa Allah juga. Justru karena dia harus serupa dan segambar dengan Tuhan, maka manusia Adam itu harus tahu baik dan buruk. Jadi itu bukan dosa yang harus ditebus di atas tiang satu. Oh, gitu. Akal-akalan abang. Iya dong, Bang. gitu Bang Suki. Coba direnungkan Ya, ya, deh ya. hasil diskusi kita ini sepanjang jalan pulang dari kantor. Coba Boleh, Bapak, boleh. Nanti saya direnungkan di jalan. nanti saya kasih jawaban lagi. Oke, Oke gitu baik. Bang Zuma ya. Terima Oke, kasih nih siap. buat bincang-bincangan Ya. pada Tapi Abu jangan yang setelah from ini Bapak praktekkan di Celebes. ketemu teman kantor Henley. pas mau pulang. Bang Suki mau pulang Bunda nggak? Rama. Jangan dipraktekkan begitu. Renungkan Oh, aja. enggak, renungkan enggak. aja. Jangan. Itu kan tadi Bang Zuma yang begitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya nggak bisa begitu Bang. Oke, Ya oke. Bang Zuma bagus. Bisa Iya, iya. bikin itu apa namanya komika ya. Oke, siap. Stand komedi. Oke, Oh, terima kasih Bang ya. komedi. Saya Oke, izin dulu nih. sama-sama Bang Suki. Bang Abuya, Hati-hati di jalan. Mbak Isle, Siap. ya Andi Celebes, Kang Lito, Bunda Rama, Santo, Bang Suki. sama siapa nih? Yuk. Pas Ya. itu mau Iya, Pak. udahan ya? Iya, solo udah sore. Jadi kalau Memang tidak ada kopi? Adam diciptakan ya, gitu jadinya ya. Kalau Adam nggak diciptakan di muka bumi ini, monyet sama babi ngobrol bikin rumah ya. Kalau Adam tidak diusir Bisa ke aja. muka bumi ya. Jadi bisa main bareng. Bisa main bareng Jadi ya, kalau- Bang. iya, intinya adalah kalau Nabi Adam tidak diturunkan di bumi menjadi khalifah, mengajarkan ajaran kasih baik dan buruk, jadi tidak ada manusia di muka bumi ya beranak cucu. Yang ada adalah monyet, babi, coro, bikin rumah, bikin istana. Oke, Bang. Oke. Kita lanjut nanti lain kali. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Yang Ya, lain-lain. bersyukurlah Adam di muka bumi menjadi khalifah. Kita ada di sini, bisa sikat gigi kata Bang Juma. Tapi Bombo mengingkari itu karena giginya nggak disikat sudah sebulan gitu. Masya Allah, sebelum ke Pak Mencret ya, tafadhol Desley, 1 menit lah, 1 menit silahkan deh, biar gak goyang ini roomnya. Oke, siap. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku para gurunda, Masya Allah, tabarakallah, ada Bang Zuma, ini idola saya banget setelah sebelumnya menjadi orang yang sempat saya kontrak, tapi sekarang jadi kesayangan saya untuk di dunia depan. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, ada info, ini roomnya sedikit goyang dan ada problem banget, jadi tolong teman-teman, yuk dikencengin lagi tap-tap layarnya, di-share ke teman-temannya, biar roomnya makin kuat, dan akan banyak sekali tap-tapnya, biar roomnya tetap bertahan dan melanjutkan diskusinya dengan para gurunda kita. Yang belum follow silahkan di follow kepada akun Ustadz Abi Astro. Insya Allah akan banyak sekali diskusi ramai santun dengan teman-teman Kristen, debat lintas agama atau diskusi lintas agama. Dan teman-teman sekali lagi, yuk di tap-tap layarnya, dijaga agar tidak rungkat, karena sayang sekali diskusi yang seperti ini jika sampai terputus di tengah jalan karena ditinggal pesaing saya nggak enak. Terima kasih.
Masya Allah. Ini ada Pak Congor. Pak Congor Muslim apa Kristen Pak Congor? Kristen bang. Siap. Ini mencret dulu mungkin ya karena lebih duluan. Pak Congor nyimak dulu. Silahkan mencret. Bisa ditanggapi dari narasi-narasi. Lanjut aja dulu. Silakan. Oh, siap Pak Congor berarti. Pak Congor dari tadi nyimak di bawah Pak Congor. Iya bang. Dari Siap. tadi saya nyimak di bawah. Silahkan kalau nyimak dari tadi silahkan ditanggapi nanti sama Gurunda Zuma ditanggapi juga silahkan. Saya cuman mau nanya ini aja sama Gurunda Zuma bang. Bagaimana sih sebenarnya dari Adam di dalam Al-Quran, dari Adam diciptakan sampai kepada Muhammad, seperti apa sih ceritanya? Kalau kita runut di Alkitab bang, dari Adam sampai Yesus sendiri itu ada ceritanya loh, ada jalan ceritanya. Kenapa Yesus harus menjadi juru selamat bagi manusia? Sedangkan kalau di Al-Quran saya kan belum jelas. Saya mau tanya tuh sama Bang Zuma. Siap. Bagaimana sih sebenarnya itu? Tafadhol, Gurunda, tafadhol. Iya, baik. Jadi simple sebenarnya di Islam itu ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan dalam surah Al-Araf ayat 172. Allah kemudian menyatakan, wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Jadi praeksistensi manusia, Anda dan saya nih ceritanya. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah kemudian memberikan pernyataan kepada anak keturunan Adam seluruhnya di alam praeksistensi, alam ruh. Di alam ruh, di mana alam ruh tersebut sudah memiliki keterbatasan antara alam jasmani kita dengan alam tersebut, seperti halnya alam barzah dengan alam kita saat ini. Allah mengambil kesaksian, wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah kemudian bertanya kepada kita di alam ruh, wahai si fulan, bukankah aku ini penciptamu? Bukankah aku ini Tuhanmu yang mengadakanmu dari tidak ada menjadi ada? Kita kemudian di alam ruh menjawab, bala syahidana. Betul wahai Tuhan kami. Kami bersaksi Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang telah membuat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah menjawab, antakulu yaumal qiyamah syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami lakukan itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah mengatakan, saya meminta kalian mempersaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu, supaya nanti di akhirat, di yaumul hisab, di hari kebangkitan dan dihisabnya engkau, diadilinya engkau, kamu tidak mengatakan, loh kami tidak pernah diajarkan kalau Tuhan kami itu adalah Allah, sehingga kami salah sembah, kami sembah ini, kami sembah itu, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Allah. Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamah. Saya mengatakan itu supaya kalian nanti di hari kiamat tidak menyesalkan saya, tidak menuduh saya yang tidak mengajarimu, padahal aku telah mengajarkanmu pada saat engkau di alam ruh. Inna kunna an haza qafilin. Nah, kemudian Adam dicipta oleh Allah beserta dengan keturunannya. Tapi sebelumnya Allah sudah menyatakan kepada para malaikat, para makhluk, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengumumkan kepada para makhluknya, ini belum ada manusia nih, belum ada kita. Wahai para malaikatku, makhluk-makhluk langit, makhluk-makhluk gaib, aku Tuhanmu ingin menciptakan makhluk baru bernama Adam untuk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Para malaikat kemudian protes, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi ya Rabb? Bukankah kami ini makhlukmu yang sudah sangat taat kepadamu? Untuk apa lagi? Sedangkan makhluk yang akan kau ciptakan ini kelak di atas muka bumi,
dia akan melakukan pertumpahan darah saja. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maksudnya, apapun yang terjadi terhadap Adam dan keturunannya, kalian cukup menonton aja. Makhlukku ini hebat, makhlukku ini unik, makhlukku yang satu ini luar biasa. Jauh di atas malaikat, jauh di atas iblis. Tetapi dia bisa jauh di bawah iblis dan juga jauh di bawah malaikat. Karena makhluk saya ini akan kuberikan kemudian akal yang tidak ada pada diri kalian. Makhlukku ini akan kuberikan syahwat yang juga tidak ada pada diri kalian. Maka Allah kemudian menciptakan Adam, lalu dibuktikanlah kepada mereka makhluk-makhluk ini, lihatlah aku perintahkan makhluk ini untuk menyebut apapun, pasti dia tahu. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah kemudian berfirman, wahai Adam, orang makhluk-makhlukku yang ini mereka tak percaya, mereka ragu kalau kalian itu adalah, kalau kamu itu adalah makhluk yang layak menjadi pemimpin di atas muka bumi. Oleh karena itu wahai Adam, mereka nggak tahu ini apa namanya. Mereka tidak ngerti ini sebutannya apa. Oleh karena itulah coba perlihatkan kepada mereka, beritahukan nama-nama benda-benda ini, kata Allah. Lalu kemudian Allah melantunkan semua nama-nama yang disebutkan kemudian. Lalu Allah mengatakan apa? Alam akul lakum, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi ente diam aja. Aku yang mau menciptakan. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah kemudian pada saat itu Allah memerintahkan makhluk-makhluk tersebut, hormatlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun hormat kepada Adam, illa iblis, kecuali satu makhluk, yang itu iblis. Jadi iblis ini tidak mau sujud. Kenapa kau tidak mau sujud? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah? Astakbarta an kunta minal alim. Alin, kata Allah. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri, yaitu Adam? Apakah kamu merasa sombong? Atau kamu merasa lebih tinggi? Apa kata iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min din. Aku iblis, derajatku lebih tinggi, coy. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah saja. Allah berfirman kemudian, kalau begitu fakhrij minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga ini, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, setelah itu kemudian Allah mengutuknya, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku terhadapmu iblis sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku, berikanlah kesempatan kepadaku sampai pada hari mereka semua dibangkitkan. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguh. Fa innaka minal munsarin. Jadi iblis itu dikasih umur panjang, ila yaumil waqtil maklum, kata Allah, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kupanjangkan usiamu wahai iblis. Iblis menjawab, Abi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, penciptaku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kamu telah menangguhkan umurku, kamu telah mengutukku. Aku akan membuktikan kepadamu, dengan usiaku yang panjang ini, tak akan kuloloskan satupun keturunan Adam untuk jaring mereka masuk ke dalam neraka bersamaku. Ini kata iblis. Tapi iblisnya juga mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang Islam
yang terpilih di antara mereka, yang ikhlas beribadah, hamba-hambamu yang berserah diri kepadamu. Lalu Allah mengatakan apa? Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Lalu Allah mengatakan apa? La amla anna jahannam minka wa mimman tabi'ak minhum ajma'in. Jadi selalu merujuk kepada huruf K, karena dia berbicara dengan iblis. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Aku Tuhan akan memenuhi neraka denganmu dan orang-orang yang berhasil engkau sesatkan. Lalu kemudian apa yang diterangkan selanjutnya? Ketika Anda bertanya kepada saya, apa hubungannya kemudian? Dengan keadaan itu, Adam keturunannya sudah bermusuhan. Iblis diterima, diberi kemudian dia subsidi umur panjang untuk menyesatkan manusia. Maka Adam dengan keturunannya yang tadi sudah bersumpah bersaksi tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, begitu turun ke bumi, lahir yang disembah patung, yang disembah Yesus, yang disembah Yudas, yang disembah sapi, yang disembah batu, dan seterusnya. Ingkar mereka itu kepada sumpah, qalu bala syahidna, maka mereka disebut kafir terhadap sumpahnya di hadapan Allah pada masa praeksistensi tadinya. Begitu Adam turun ke bumi, Abraham alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Isa alaihissalam diberikan kitab. Kitab itu tujuannya apa? Untuk menjauhkan mereka dari godaan setan. Yang tadi dikasih umur panjang untuk menyesatkan. Nah, di sini yang perlu kita pahami di sini adalah begitu Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, iblisnya pun muncul. Nah, inilah cikal bakal kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ajarannya dibengkokkan sehingga lahirlah ajaran Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan tentang saudara, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang-orang kafir itu saudara-saudara, penolong-penolong, pembantu-pembantu, dedengkot-dedengkot iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi kan si iblisnya bersumpah, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengutukku, maka aku akan menggoda manusia untuk menemaniku ke dalam neraka. Inilah yang terjadi. Kita buktikan. Iblis merasuki Yudas. Yudas berkhianat. Hasil pengkhianatan, Yesus disalibkan katanya. Begitu disalibkan, lama-lama menjadi Tuhan yang menebus dosa manusia. Siapa yang mengimani? Miliaran manusia. Iblisnya tepuk tangan. Sumpahku di hadapan Tuhanku, apa yang kukatakan di hadapan Tuhanku pada masa itu terbukti. Separuh dari anak keturunan Adam telah berhasil kujerat menyembah kepada sesamanya manusia. Yes, 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 kata iblis. Makanya iblis pensiun. Karena kenapa? Sudah miliaran pengikutnya yang menyebar kemana-mana, yang mengajak sesamanya manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Padahal tadi di masa praeksistensi, kalu bala syahidna. Tapi begitu sekarang, oh dengan pongahnya diajarkan yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Oh pongah kali, oh tidak, kami tidak menyembah Yudas. Yang kami sembah adalah Yesus. Yang mati di atas tiang salib adalah Yesus, bukan Yudas. Yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau tidak? Tidak terkutuk. Lah, yang makan suap siapa? Yudas. Bang Zuma, maksud Iya. saya begini loh Bang, begini Bang. Silakan. Artinya kalau di Al-Quran, iblis itu sebelum Adam ada, dia belum bermusuhan dengan Tuhan. Artinya iblis mulai musuhan dengan Allah itu ketika dia disuruh menyembah Adam dan tidak mau. Mulai saat itulah dia menjadi musuh Allah. Seperti itu kan Bang? Jadi iblis itu tidak pernah kemudian menjadi musuh Allah. Allah cuman membenci mereka, tapi bukan musuh Allah. Iblis itu makhluk Allah. Iya. Tetapi Bang Juma bilang tadi, iblis itu menyesatkan semua, bermaksud menyesatkan semua orang setelah dia melakukan permusuhan dengan Allah. Betul nggak? Betul. Dia bersumpah untuk kemudian menyesatkan semua keturunan Adam kecuali yang beriman.
Artinya mulai di situ ya kan Bang. Artinya mulai di situ dia mulai ada permusuhan dengan Allah sendiri. Kalau sebelumnya saya lihat dari cerita Bang Zuma kan nggak ada permusuhannya dengan Allah. Allah dengan iblis itu tidak pernah musuhan. Allah itu pencipta langit dan bumi. Tak ada sekutu, tak ada musuh baginya. Iblis bukan musuh. Iblis itu sekali sentil, kalau bahasa kita sekali sentil habis mereka. Bukan musuh. Iblis itu musuh kita. Inna syaitana adu fattakhidhu adu. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu wahai manusia, maka perlakukanlah iblis itu sebagai musuhmu, jangan teman, gitu maksudnya. Iya. Begini loh Bang, maksud saya begini. Kalau di Alkitab sendiri kan Bang, iblis itu kan awalnya adalah malaikat yang bernama Lucifer atau bintang terang. Ia itu kan kalau dilihat di Alkitab, ia memiliki kedudukan yang tertinggi di surga dan melayani Allah. Namun, ia menjadi sombong dan ingin menjadi seperti Allah. Ia memberontak dan mencoba mengambil alih kuasa Allah. Akibatnya Allah mengusirnya dari surga dan menjadikannya iblis atau setan. Jadi sebenarnya itu kalau versi Alkitab Bang, nggak ada iblis pada mulanya. Tetapi ketika malaikat itu berdosa, maka ia menjadi iblis atau setan. Kalau saya lihat tadi cerita Abang, itu kan iblis itu memang sudah ada dari awal kan. Bukan karena dia jatuh ke dalam dosa, makanya dia jadi iblis. Betul kan Bang? Jadi kalau iblis itu dikatakan ketika ditanya kenapa kamu itu tidak mau menghormat kepada Adam, dia membandingkan dirinya kemudian dengan berkata, aku kamu ciptakan dari api, sedangkan Adam kau cipta dari tanah. Makanya dia ingkar. Jadi tadinya iblis ini adalah makhluk yang taat. Makhluk yang taat kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah kemudian mereka diperintahkan menghormat kepada Adam, seketika iblisnya tak mau. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Iya, saya mengerti. Tetapi kalau di situ saya lihat di Al-Quran bahwa iblis itu menjadi musuh atau bagaimana mempunyai dosa ketika dia tidak mau menyembah Adam kan. Kalau di Alkitab itu kan beda Bang. Iblis itu ada setelah dia memberontak kepada Allah dan ingin mencoba mengambil alih kuasa Allah. Jadi maksud saya begini loh Bang, konsep iblis di Al-Quran itu dan di Alkitab berbeda ya kalau dari sisi ini kita lihat. Kalau di situ kan iblis itu tidak mau menyembah Adam, maka mulai dialah menjadi musuh manusia dan menjadi musuh Allah juga itu kan. Karena dia kan masuk neraka juga Abang bilang tadi kan. Kalau di Islam Tuhan kami itu tidak kami rendahkan sampai dia harus bermusuhan dengan makhluknya sendiri. Kalau di kitab saudara mungkin. Iya. Maksud saya begini loh Bang, lepas dari konsep itu, berarti artinya konsep iblis di Alkitab sendiri itu berbeda ya Bang. Kalau di Alkitab, ketika iblis mencoba malaikat memberontak kepada kuasa Allah dan dia berdosa, itulah iblis. Tetapi kalau di Islam, ketika dia disuruh menyembah Adam, dia tidak mau, maka dia mulai menjadi musuh manusia. Tapi tetap berkawan dengan Tuhan, begitu kan Bang? Oh tidak, Tuhan dengan Allah. Artinya iblis itu tetap menjadi kawan Allah, tidak, dan menjadi musuh manusia. Begitu menurut beda, Bang kan? bukan, tidak seperti itu. Jadi bagaimana Bang? Iblis itu sampai kapanpun tetap makhluk ciptaan Allah. Bahkan pada saat kemudian iblis sudah dikutuk oleh Allah, iblis masih juga mengakui Allah itu Tuhannya. Iblis masih mengakui kemudian bahwa pencipta langit dan bumi itu Tuhannya. Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Tuh, demi kemuliaanmu. Iblis masih memuji Allah. Dia tidak pernah mengatakan aku memusuhi Allah. Dia tidak pernah mengatakan
mau mengkudeta Allah. Dia tidak pernah mengatakan ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak. Dia justru karena dianggap kemudian sebagai anak yang sudah tidak lagi sebagai hamba, ibaratkan sebagai orang tua, dia tidak lagi dianggap sebagai anak emas dikarenakan adanya Adam. Dia iri, dia cemburu. Makanya dia ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa Allah salah mengatakan kalau Adam itu lebih tahu daripada saya. Dia itu lebih taat ibadah daripada saya, dan saya akan buktikan. Makanya dia mengatakan, "Fabi izzatika la uwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Hanya sebatas itu. Dia bukan musuh Allah. Allah mengatakan, "Inna syaitan adu." Setan itu musuh kalian wahai manusia, bukan musuhku. Itu adalah makhlukku. Dia iblis ini kuperintahkan kemudian sujud kepada nenek moyang kalian, tapi iblis ini nggak mau. Nah, malah dia mau ke neraka untuk membuktikan kemudian bahwa saya lebih baik daripada Adam, dan saya akan buktikan dengan mohon tangguhkan usiaku, panjangkan usiaku, aku akan kugiring semua anak keturunan Adam tersebut masuk ke dalam neraka bersamaku. Makanya Allah kemudian mengutus para nabi. Apa maksudnya Allah mengutus para nabi? Wahai makhlukku yang beriman, ada makhluk di bumi itu yang akan menyesatkan kalian. Nih buku panduan, pegang, jalankan apa yang ada di dalam buku panduan tersebut supaya kalian tidak berhasil digoda oleh iblis tersebut. Makanya dikatakan inna syaitan adu fattakhidhu adu. Setan itu musuhmu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Iblis itu bukan musuh Allah. Maksudnya Allah memiliki musuh, tidak. Allah itu adalah Khalik, pencipta segala makhluk. Dia menciptakan iblis. Dia menciptakan semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Itulah kemudian mohon maaf, orang Kristen selalu menghujat Islam. Yang mengutus iblis adalah Allah. Raja daripada iblis adalah Allah. Yang mengutus kemudian setan itu adalah Allah. Ya, bagaimana tidak? Allah itu pencipta segala sesuatu, termasuk iblis. Dia menciptakan. Iblis hanya makhluk, dia bukan Khalik. Iblis di bawah kendali penciptanya. Nah, kalau di Kristen, iblis itu setara dengan Tuhan. Justru ini yang saya takutkan, Bung. Tolong dengarkan saya dulu, 30 detik. Justru ini yang saya takutkan. Orang-orang Kristen nanti ketika masuk ke dalam surga Kristen, mereka hidup seperti malaikat. Malaikat sejak dicipta tidak pernah merasakan seks, tidak pernah merasakan makan minum seperti manusia. Toh mereka hanya disuruh sujud, mereka ingkar kemudian. Apa yang terjadi dalam konsep Kristen? Malaikatnya memberontak, ingin menyamai Tuhan. Nah, versi kedua, orang-orang Kristen yang di dunia ngeseks, minum minuman khamar, makan makanan yang lezat, minum minuman yang lezat. Begitu masuk ke surga, hidup seperti malaikat. Tidak lagi merasakan seks, tidak lagi merasakan minuman dan makanan. Wah, protes dia nanti. Wah, ini Tuhan bisa menciptakan perempuan, ini Tuhan bisa menciptakan makanan dan minuman. Ayo kita kudeta supaya kita juga bisa menciptakan perempuan untuk kita. Iblisnya nantinya, Anda yang tadinya adalah manusia yang pernah merasakan itu, ketika menjadi malaikat bisa memberontak nanti di surga kalian itu. Malaikat aja yang tidak pernah merasakan itu berontak, apalagi kalian. Nah, ini bahaya, itu yang saya takutkan. Oleh karena itulah, Bung, salah kalau Anda mengatakan Allah itu bermusuhan dengan iblis. Seakan-akan Allah itu makhluk. Yang bermusuhan dengan iblis itu adalah makhluk saja. Demikian. Berarti begini ya Bang, kalau saya tarik kesimpulan bahwa kalau di Islam itu Allah itu tadi menyuruh iblis menyembah Adam, betul kan Bang? Semua makhluk juga menyembah Adam, tetapi iblis Allah menyuruh menghormat. Kalau di dalilnya di mana itu Bang? Saya baca itu tadi menyembah loh Bang di dalilnya. Sujud
Sujud kepada Adam. Ya, sujud sama menyembahkan. Ya, sujud ya. Kalau di Sujud. Kristen ya, Bang. Kalau di Kristen, Bang, Allah itu melarang loh, Bang, menyembah atau sujud kepada makhluk lain selain Allah itu sendiri. Jadi kalau saya lihat dari sini perbedaannya dulu di Alkitab dan di Al-Quran itu ada dua. Pertama, kalau Allah di Al-Quran menciptakan iblis itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.